Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rizky Cha Official, di mana kita membahas berbagai hal. Masih sama nih, kita akan membahas tentang otomotif, di mana kita akan membahas sistem kelistrikan bodi pada mobil. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian kelistrikan, fungsinya, dan banyak hal nih tentang kelistrikan bodi mobil. Oke, langsung saja kita ke panel kelistrikannya nih. Di panel kelistrikan ini sudah terangkai nih semua jenis kelistrikan yang ada di bodi mobil. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya, nama-nama bagiannya, cara menghidupkannya, dan hal-hal yang seharusnya kita tahu nih tentang kelistrikan mobil. Oke, pertama kita hubungkan dulu nih kabel utamanya. Di sini ada kabel positif dan kabel negatif. Positif ke terminal positif baterai, dan negatif ke terminal negatif baterai. Oke, jadi ketika terhubung nih sistem kelistrikan dari baterai ke panel kelistrikan, secara otomatis kelistrikan atau tegangan dari aki atau baterai akan masuk nih ke sistem kelistrikannya. Jadi langsung aja kita tes ya. Oke, listriknya udah masuk atau tegangan dari baterai udah masuk nih ke sistem kelistrikan. Sekarang kita akan tes nih satu persatu sistem kelistrikan yang ada di panel ini. Pertama, kita akan mengetes lampu rem terlebih dahulu. Oke, di sini mungkin ada sedikit konsletnya. Hal ini bisa saja terjadi karena apa? Mungkin kabelnya ada yang putus atau sistem kelistrikannya kurang pas penyambungannya. Jadi di sini kita tes apakah oke. Di sini ada lampu rem nih. Lampu rem, api dihubungkan ke saklar. Api dihubungkan ke saklar. Lalu saklar dihubungkan ke lampunya. Baru lampunya, badan di lampu itu udah langsung terhubung di belakang panel. Jadi ini udah ada nih di belakang panel, udah terhubung nih badannya. Jadi secara otomatis lampu rem akan hidup. Hal ini juga berlaku untuk semua lampu. Jadi, apa fungsi lampu rem? Lampu rem ini berfungsi untuk memberitahukan pengendara yang berada di belakang kendaraan kita atau mobil kita, bahwasanya kendaraan kita ini sedang memperlambat laju kendaraan atau sedang memberhentikan kendaraan. Jadi fungsi lampu rem ini memperlambat kendaraan atau memberhentikan kendaraan. Selain itu, ada lampu mundur. Lampu mundur yang ada di sistem kelistrikan mobil, kenapa bisa ada lampu mundur? Supaya memberitahukan nih pengendara yang ada di belakang kita juga, bahwasanya mobil sedang berada dalam keadaan mundur, atau mobil sedang berada pada posisi mundur. Jadi fungsi lampu ini untuk memberitahukan pengendara yang ada di belakang. Lampu ini menyala pada saat gigi mundur masuk nih, persneling gigi mundur masuk, secara otomatis gigi mundur akan langsung hidup. Oke, setelah itu ada klakson. Fungsi klakson apa? Untuk memberitahukan pengendara lain bahwasanya kita mungkin mau memotong nih kendaraan, atau memberitahukan sesuatu hal, atau peringatan tertentu yang mungkin biasa kita gunakan dalam bermasyarakat pada saat menggunakan kendaraan. Jadi langsung kita aja. Oke, di sini klakson udah terhubung nih, api ke api, saklar ke saklar. Jadi dia tidak akan mungkin hidup tanpa dihubungkan ke saklar. Oke. Setelah itu ada namanya dinamo wiper. Apa fungsi dinamo wiper? Untuk menggerakkan wiper nih atau pembersih kaca pada mobil. Cara menghubungkan wiper ini ya sama juga dengan kelistrikan yang lain. Api dihubungkan ke api, sementara saklarnya dihubungkan ke saklar. Jadi ini dinamo wiper ini berfungsi untuk membersihkan kaca atau kotoran pada saat kita mengendara. Bisa juga untuk hujan pada saat cuaca mungkin hujan. Jadi pandangan kita pada saat mengendara itu tidak terhalang oleh air hujan. Jadi cara menghidupkannya, saklarnya diturunkan ke bawah. Jadi dia otomatis hidup nih. Kita dengarkan ya. Jadi otomatis hidup, lalu kita matikan. Maka dia langsung mati. Oke,
Itu tentang dinamo wiper. Selanjutnya nih, lampu sen. Sen kanan, sen kiri. Apa fungsi lampu sen? Memberitahukan pengendara lain bahwasanya kita mau memotong nih. Kalau kita mau memotong kendaraan yang di depan kita menggunakan sen kanan. Sen kanan ini cara menghidupkannya yaitu tadi ke bawah. Jadi saklarnya turunkan ke bawah, sen kanan hidup, kita bisa motong kendaraan yang ada di depan kita. Dan memberitahukan pengendara yang di belakang kita bahwasanya kita memotong. Jadi tidak saling bertabrakan nih, karena mungkin dia memotong kita juga memotong, jadi bisa saling senggol menyenggol. Ini sen kanan, cara menghidupkannya saklar ke bawah. Untuk sen kiri, itu naikkan saklar. Jadi saklarnya dinaikkan untuk menghidupkan sen kiri. Fungsi sen kiri apa? Mungkin kita mau belok atau mau menepi untuk memberhentikan kendaraan. Jadi dihidupkan lampu sennya sama dengan sen kanan untuk memberitahukan pengendara lain nih bahwasanya kita mungkin mau berbelok atau menepi. Lalu gabungan dari lampu sen kiri dan kanan namanya lampu hazard atau lampu hati-hati. Fungsi lampu hati-hati ini bisa berfungsi untuk banyak hal. Bisa untuk memberitahukan pengendara lain, mobil kita mungkin atau kendaraan kita sedang tidak baik-baik saja. Bisa juga memberitahukan pengendara lain, mungkin kita dalam kondisi yang tidak maksimal nih dalam mengendara. Bisa saja kita baru belajar mengemudi, dan lain-lain. Dan untuk memberitahukan pengendara lain nih, seandainya pada saat mobil kita berada di tanjakan, kondisi mesin mungkin udah tidak sanggup, bisa nih menggunakan ini. Karena supaya pengendara tidak terlalu dekat, dalam artian lebih hati-hati. Dan umumnya lampu hazard atau lampu hati-hati ini kalau digunakan untuk mobil-mobil besar, seandainya dia parkir dan mobil memakan badan jalan, itu untuk memberitahukan pengendara yang lewat bahwasanya mobil ini sedang tidak berjalan atau sedang mungkin diperbaiki, ada masalah kerusakan dan lain-lain. Kenapa? Karena seandainya lampu ini tidak dihidupkan pada saat mobil besar atau fuso-fuso itu berhenti dan memakan badan jalan, dia atau mobil yang pada saat berhenti itu ditabrak oleh pengendara lain, itu bisa dikenakan sanksi hukum. Karena apa? Tidak menghidupkan lampu hati-hati. Jadi lampu hati-hati ini banyak kali kegunaannya. Oke, itu untuk lampu hazard atau lampu hati-hati. Selanjutnya apa? Selanjutnya nih, ada lampu kota. Apa fungsi lampu kota ini? Lampu kota ini biasanya digunakan pada saat matahari terbit atau matahari terbenam. Atau pada saat senja, matahari terbenam, atau matahari terbit, fajar. Jadi fungsinya apa? Karena udah penerangan berkurang, otomatis kita harus memberitahukan pengendara lain nih bahwasanya kendaraan kita sedang berjalan atau sedang berkendara dengan normal. Jadi otomatis pada saat senja atau fajar itu pandangan orang pasti berkurang karena cahaya atau penerangan itu semakin berkurang. Jadi inilah guna lampu kota tadi. Supaya apa? Supaya memberitahukan pengendara lain bahwasanya mobil kita itu sedang berjalan atau sedang bergerak dengan normal. Habis itu ada namanya ini lampu kepala. Lampu kepala itu diputar 2 kali kalau di saklar. Kalau lampu kota tadi sekali aja. Jadi lampu kepala itu diputar 2 kali. Ini kondisi lampu kepalanya, lampu kepala dekat. Jadi kalau kita mau membuat lampu kepala ini jauh atau lampu tembak, ya mundurkan belakang, ini jadi lampu jauh dia. Jadi kalau mau dikembalikan ke dekat, lampu dekat, naikkan ke atas. Sementara kalau saklar dinaikkan lagi, ini lampu dim namanya, atau lampu pemberitahuan. Fungsinya apa? Mungkin kita mau motong kendaraan pada saat malam, atau memotong kendaraan lah, pasti kita harus memberitahukan kode ini ke pengendara yang depan kita, supaya apa? Supaya dia tahu kita memotong. Jadi tidak saling kejar-mengejar pada saat berkendara. Jadi fungsi lampu kepala ini ya udah jelas untuk sebagai penerangan kita pada saat mobil berjalan. Supaya apa? Supaya kita lebih waspada nih, tidak menabrak kendaraan lain atau menabrak sesuatu yang tidak seharusnya tertabrak. Karena apa? Yaitu tadi fungsi lampu kepala, menerangi jalan yang ada di depan kita. Selain itu, lampu kepala juga berfungsi nih pada daerah-daerah kabut. Contohnya daerah-daerah pegunungan, daerah tinggi, dan lain-lain. Supaya apa? Pada saat saling berkendara lawan arah satu sama lain,
kita tahu, oh ini ada kendaraan. Tapi seandainya lampu ini nggak hidup, dengan kondisi berkabut, itu pasti jarak penglihatan cuma beberapa meter, 3 atau 4 meter. Sementara kendaraan nggak bisa sedekat itu, karena otomatis tubuh kita nggak akan sempat nih menanggulangi pengereman atau pemberhentian pada mobil. Oke, di situ adalah fungsi lampu kepala. Di sini juga banyak komponen nih, tapi komponen ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi fungsi komponen seperti saklar dan lain-lain itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, mungkin ini saja untuk video kali ini tentang apa saja kelistrikan nih pada bodi mobil, cara menghidupkan, fungsinya, dan lain-lain. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. See you.